Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar fisika dengan cara yang berbeda, yaitu melalui pemrograman visual di Scratch. Materi yang akan kita bahas adalah tentang usaha. Nah, dalam fisika, usaha terjadi ketika sebuah gaya diberikan pada benda sehingga benda itu berpindah. Biasanya kita mempelajari hanya lewat rumus, yaitu W sama dengan F dikali S. Tapi kali ini kita akan melihatnya lebih nyata dalam bentuk simulasi interaktif. Nah, di video ini kita akan membuat program sederhana yang bisa menunjukkan bagaimana sebuah benda didorong, kemudian berpindah, dan bagaimana usaha yang dihasilkan. Nah, dengan simulasi ini, teman-teman bukan hanya memahami rumus, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana konsep usaha bekerja. Jadi, siapkan laptop kalian, buka Scratch, dan mari kita mulai membuat simulasi percobaan usaha bersama-sama. Nah, sekarang buka modul kalian, lalu kita akan mengakses Scratch melalui link yang telah diberikan. Nah, setelah masuk di Scratch-nya, lalu kita akan mengupload backdrop. Kita upload backdrop dengan latar backdrop yang telah kita unduh melalui file yang telah diberikan. Nah, agar backdropnya ini full sampai ke atas, kita pencet convert to vector. Lalu kita tarik ke atas dan ke bawah agar layarnya full. Nah, setelah itu kita kembali ke kode. Nah, lalu kita hapus sprite yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu kita tambahkan sprite yang kita inginkan. Kita hapus sprite dengan sprite yang telah saya berikan pada file. Nah, kita atur posisi sprite-nya dengan benar. Nah, setelah semua sprite sudah dimasukkan, lalu kita menghubungkan ke teachable-nya. Kita masukkan link teachable yang setelah kita buat. Kita tunggu sampai tanda serunya menjadi centang biru, centang hijau. Nah, sambil menunggu link teachable-nya centang hijau, mari kita masukkan dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan pada materi usaha ini, di percobaan usaha ini, yaitu massa, terus gaya, jarak kasar, jarak licin, usaha kasar, usaha licin. Lalu masukkan juga variabel percobaan. Setelah itu variabel deteksi aktif. Selanjutnya variabel berhenti. Dan variabel diam. Nah, kita hapus centangnya jika variabel yang
sekiranya tidak kita gunakan. Selanjutnya kita buat dulu codingan untuk di masa yang 2 pada bidang licin. Nah, untuk langkah-langkah codingannya itu bisa dilihat seperti di video. Nah, ketika aku menerima percobaan 1, artinya program akan dimulai kalau ada perintah percobaan 1. Nah, terus yang blok kedua, pergi ke X-45 dan Y-90, balok langsung akan muncul di posisi awal, yaitu di sebelah kiri bawah, titik koordinat min 45 dan min 90. Lalu katakan masa 2 kilo selama 2 detik, balok akan menampilkan tulisan masa 2 kilo di layar selama 2 detik. Lalu setelah itu, atur masa. Kedua, program mencatat masa balok di variabel masa 2. Variabel itu seperti kotak penyimpanan angka di komputer. Lalu atur gaya ke 10. Program mencatat gaya dorong yang diberikan sebesar 10. Anggap satuannya Newton. Jadi orang yang mendorong balok memakai gaya 10 Newton. Lalu meluncur 3 detik ke X 319 dan Y min 90. Balok bergerak pelan selama 3 detik ke kanan sampai titik 319 dan min 90. Atur jarak licin ke 319 dan min 45. Program menghitung jarak yang telah ditempuh balok, yaitu posisi awal balok, X awal, dikurang lalu posisi akhir balok 319. Maka jaraknya itu 319 dikurang min 45, sama dengan 364 langkah. Lalu setelah itu masukkan juga codingan untuk usahanya. Nah, codingan untuk usahanya itu yaitu gaya dikali jarak. Lalu codingan yang untuk mendeteksi teachable-nya itu saat sprite menerima pesan bernama percobaan 1, maka sprite ini akan muncul. Artinya saat sprite menerima percobaan 2, maka sprite akan menghilang. Dan begitu pula dengan percobaan yang ketiga. Nah, untuk percobaan masa 2 kilo di bidang kasar, kita salin aja dengan percobaan yang codingan percobaan yang di bidang licin tadi. Tapi kita ganti dengan X dan Y-nya yang berubah. Nah, untuk codingan pada massa dan gaya yang berbeda, codingannya tetap sama dengan massa yang 2 kilo tadi, tetapi yang kita ubah hanya massa, gaya, serta X dan Y yang berbeda.
Nah, untuk codingan pada meja itu kita seret when green flag klik, ketika bendera hijau diklik, artinya program mulai berjalan. Kalau kita pencet tombol bendera hijau di pojok Scratch, lalu kita masukkan set percobaan. Kita masukkan semua variabel, lalu kita atur angkanya menjadi 0 semua. Nah, ketika link teachable mesin kita sudah checklist hijau, centang hijau, kita masukkan use modelnya ke bawah when a green flag click. Lalu kita masukkan when model detect percobaan 1, lalu when model detect percobaan 2, dan when model detect percobaan 3. Artinya itu kalau teachable mesin mendeteksi gerakan yang sesuai dengan label percobaan 2, maka program pada percobaan 2 akan berjalan. Begitu juga sebaliknya untuk percobaan 1 dan 3. Nah, yang untuk when model detect percobaan berhenti dan diam, nah itu ketika Scratch mendeteksi gerakan percobaan untuk berhenti dan diam, maka percobaan itu akan berhenti dan diam. Nah, jika semua codingannya sudah selesai, maka kita bisa mencoba simulasinya. Untuk mencoba simulasi pada percobaan pertama, itu dengan cara tangan kita mengangkat satu ke sebelah kanan dengan tangan terbuka lebar, 5 jari terbuka lebar. Lalu untuk percobaan keduanya, yaitu tangan di sebelah kiri kita jari telunjuk terbuka satu dan menunjuk ke atas. Untuk percobaan ketiga, itu dengan cara dua tangan mengepal di depan dada, maka itu akan mendeteksi percobaan ketiga. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai selesai. Sekarang, kita sudah berhasil membuat simulasi percobaan usaha di Scratch dan memahami bagaimana gaya serta perpindahan menghasilkan usaha. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman belajar fisika dengan cara yang lebih seru. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video tutorial berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.